pertama kali, ya, akhirnya muncullah seorang pasien yang pernah dinyatakan positif, muncul ke muka publik, ke netizen semua, namanya Mbak Suster. Jadi NS itu ternyata nurse ya. Betul nggak sih? Betul, Bu. Ya, jadi Mbak NS, Mbak Nurse Pungu Lestari Eskep, sarjana keperawatan, gitu ya? Iya, betul, Bu. Aduh, alhamdulillah tadi itu nggak sengaja banget ya, karena ada seorang kawan yang membagikan di grup, katanya Mbak Pungu ini adalah yang pernah dinyatakan positif, tetapi kemudian sembuh, dirawat di Siloam dan segala macam, dan beliau juga adalah tentu para medis di Siloam seperti itu, dan berbagi cerita bagaimana bisa sembuh. Ini harus disiarkan kepada semua orang. Dan saya konfirmasi ke Dokter Bona, apakah betul ini kiriman Mbak Pungu? Dan ternyata betul. Jadi kita bersyukur sekali bisa menghadirkan Mbak Pungu ke acara ini. Ya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Semalam, Senin 27 April, saya sebagai pasien COVID plus mendapatkan hasil pemeriksaan PCR 2 kali, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang dari tanggal 16 April sampai 28 April. Jadi artinya 12 hari ya? 12 hari. Ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, secara khusus Dr. Bona Fernando, Hospital Director, dan Ibu NS Benedikta. Mudah-mudahan Dr. Bona sekarang sempat nonton, tadi saya hubungi, beliau lagi ada Zoom juga dengan pusat. Kemudian seluruh jajaran manajemen Siloam Hospital. Ketiga, rasa terima kasih Kakak Pungu ditujukan kepada DPJP itu apa sih? Yang penanggung jawab pasien. Oh, oke, Dokter Dini dan seluruh tim medis Rumah Sakit Siloam yang terlibat mulai dari awal pengobatan sampai akhir masa perawatan. Kemudian poin keempat, suami, anak, papa, mama, dan keluarga tercinta, serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, support, motivasi, dan doa bagi saya dan keluarga. 5, Pemda Sumsel dan Satgasnya. 6, Dinkes Provinsi Sumsel. 7, Dinkes Kota Palembang. 8, BPLK Palembang. Saya menjalani pemeriksaan swab tanggal 14 April di Siloam. Kemudian mendapat perawatan lanjutan isolasi di Rumah Sakit Siloam Palembang 16 Maret sampai 28 April setelah keluar hasil swab _PCR plus COVID-19. Ini dia poinnya. Saya tanpa gejala apapun atau sering disebut orang tanpa gejala. Selama isolasi di rumah sakit, keluhan yang saya alami hanya bibir kering. Saya jadi megang bibir saya, Prof. Tadi lupa pakai lip gloss, tapi mau lagi kering. Oke. Pemeriksaan penunjang ronsen normal. Tata laksana saya serahkan sepenuhnya kepada tim medis yang merawat. Fit C 1000 per oral. Azitromycin 1 kali 500 mg selama 5 hari. Dengan vitamin hamil saya, jadi Kakak Pungu sedang hamil. Berapa bulan Kakak Pungu? Hampir 8 bulan 30 minggu. Wow. Kemudian dengan vitamin hamil, Folamil Genio, Cormega, Ospit, DHA, saya dalam kondisi hamil 30 minggu. Dengan beberapa tambahan, madu 2 kali 1 sendok, dan dioles di bibir, air putih hangat, banyak asupan, diet TKTP, sehari makan 3 telur. Saya hanya makan putihnya aja, karena memang nggak suka kuning telur. Banyak makan buah-buahan, dalam sehari saya makan 3 jeruk, 2 pisang, beberapa potong semangka. Semua kesenangan saya. Tetap menerapkan PHBS, olahraga walau hanya jalan keliling kamar. Banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan, selalu happy dan positive thinking. Semangat para pejuang COVID, semangat garda terdepan, semangat semuanya untuk memutus rantai penularan. Dengan semangat dan upaya bersama, kita bisa melewati pandemi ini. Tuhan memberkati. Palembang 28 April, jadi ini fresh, hot from the oven. Langsung dikeluarkan oleh Kakak Pungu. NS Pungu Lestari, sarjana keperawatan. Nah, sekarang silakan cerita. OTG, lagi hamil,
Sehari-hari tugas di Siloamnya seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Bu Weni. Ya. Saya itu sebagai perawat di ruang hemodialisa atau masyarakat kenalnya itu ruangan cuci darah. Pada hari itu tanggal 16 keluar hasilnya, saya dinyatakan positif COVID pada malam itu. Pertama sih kaget, takut, cemas kan. Terus saya dikasih pilihan sama rumah sakit mau isolasi di rumah atau di rumah sakit. Kemudian saya pilih di rumah sakit karena saya punya anak kecil. Saya takut nanti kalau di rumah malah kamar saya digedor-gedor. Ya, umur berapa yang besar? Hampir 3 tahun, Bu. Oke, lagi nakal-nakalnya, lagi lincah. Iya, betul. Ya, oke, terus? Saya takut di rumah sakit, aduh nanti saya gimana ya. Tapi ternyata puji Tuhan supportnya sangat besar dari rumah sakit, teman-teman sejawat, bahkan pasien-pasien cuci darah saya juga memberi dukungan, tetap semangat, terus diminum obatnya seperti itu. Jadi saya juga semakin semangat dan semakin yakin saya bisa melewatinya. Jadi saya ikutin aturan dari yang dokter Dini berikan, obatnya saya minum. Terus dokter kandungan saya juga, dokter Kasa juga bilang, makan yang banyak Pungu, katanya nggak apa-apa, nggak usah pikirin dulu berat badan, katanya kayak gitu kan. Udah naik berapa kilo? Udah nggak usah dibahas. Yang penting sehat. Iya, penting sehat katanya gitu kan. Terus dokter Dini juga bilang diminum semua vitamin hamilnya nggak apa-apa. Terus ya udah saya juga selama diisolasi ya melakukan semua yang menyenangkan lah menurut saya. Video call teman-teman, semua yang menyenangkan, video call teman-teman gitu, terus nonton, terus ya paling kalau mau olahraga cuman ya keliling-keliling sih, jalan di kamar ini aja kayak gitu kan. Ya mencoba menikmati lah. Awalnya sih nggak enak ya namanya isolasi sendirian gitu, tapi ya harus dinikmati kayak gitu kan supaya cepat sehat. Itu aja. Terus pas di swab yang kedua, yang ketiga, ya puji Tuhan negatif semua hasilnya. Oke, itu aja masa ceritanya. Ini wawancara kita pertama loh. Ada pasien yang tadinya dinyatakan positif, tetapi kemudian sembuh dan akhirnya keluar ke permukaan publik. Seperti itu kan? Ya. Ini hebat banget loh. Ya, oke. Kakak Pungu, bagaimana dengan reaksi suami ketika Anda dinyatakan positif? Sedih juga cemas kan, karena dia juga kontak dekat dengan saya, dia khawatir juga anak saya gitu kan. Pas besoknya mereka rapid test, ya puji Tuhan negatif gitu. Terus memang ya semua yang di rumah itu nggak ada keluhan apapun, sampai sekarang juga puji Tuhan tidak ada keluhan apapun. Ya saya cuman kasih tahu ke mereka tetap jangan khawatir, konsumsi makanan yang sehat sama ditambahin vitaminnya kayak gitu. Oke, jadi sekarang ini di rumah ya? Enggak, masih di Siloam ini, lagi nunggu jemputan. Oh, lagi nunggu jemputan. Oke. Wih, luar biasa. Jadi masih kerja, udah kerja lagi? Belum. Dari dokter ini dari rumah sakit istirahat dulu 14 hari. Istirahat 14 hari. Kalau suami sendiri ini juga isolasi mandiri juga? Iya betul, diisolasi juga karena kontak erat sama saya. Di rumah ada berapa orang? Di rumah itu kalau anggota keluarga sekarang itu ada mama, papa, adik ipar, suami. 7. Ada 7. Semua sudah rapid? Sudah, sama 2 orang yang itu yang ngasuh anak saya sama yang bersih-bersih, jadi 9 semua udah di rapid test. Tapi yang 2 orang itu nggak tinggal di rumah tetangga. Oke. Bapak dan ibu umur berapa? Kalau bapak 62 tahun, ibu 59. Iya, jadi usia-usia yang cukup berisiko juga ya. Iya, kebetulan memang bapak itu lagi berobat ke Palembang. Jadi pas mau pulang ke Lubuk Linggau, katanya lagi banyak COVID, jadi nggak bisa pulang dulu, stay di Palembang. Oke. Baik. Sekarang kita ke Kakak Pungu. Ada pertanyaan dari Eko, YouTube Tribun Sumsel. Kakak Pungu dapat dari mana kira-kira, atau ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit
Tadi sih udah dijelasin ya, karena bertugas di tempat bagian cuci darah ya. Iya. Iya, bisa diceritain lagi. Jadi saya juga nggak tahu dapat dari mana ya. Ya kalau kemungkinan besar mungkin berasal dari rumah sakit ini, namanya saya kontak dengan banyak pasien juga tenaga medis yang lain setiap Padahal hari. sudah pakai APD kan ya? Sudah pakai APD. Udah pakai APD lengkap. Terus saya juga nggak pernah selama ini, apalagi pandemi ini, begitu pulang ke rumah langsung mandi, terus baju langsung direndam, aktivitas biasa, besok kerja lagi kayak gitu aja sih pulang perginya. Cuman rumah sama rumah sakit ya gitu. Pungu, makanan favoritnya apa sih? Jadinya tubuhnya sehat begitu. Palembang asli ini. Aduh, ilah. Kato nyoba wong Batak tapi wong Palembang. Iya, bener, pempek. Pempek is the best. Pasti cukonya dihirup Nah, ngihup ngihup kata wong Palembang. Ya. Iya. Kalau udah makan cuko, udah makan pempek sehari itu ada yang kurang ya. Nah, luar biasa. Jadi beredar di luar sana juga katanya cuko pempek bisa untuk menyembuhkan COVID. Padahal dimaksud itu cuko yang masih cuka putih, tapi nggak tahu juga lah karena vaksinnya belum ditemukan. Jadi kita nggak usah nebak-nebak. Pokoknya hidup sehat aja ya, dan jaga imunitas. Dan easy going ya. Ya. Ini untuk pertanyaan untuk Kak Pungu dari Abriansyah, YouTube Tribun Sumsel. Kak Pungu, ada nggak rasa deg-degan ya saat ingin ketemu keluarga? Kan pasti kangen sama anak gitu kan ya, lama nggak ketemu. Itu tolong ceritakan ini suasana batinnya seperti apa? Oh, untuk sekarang ya? Kalau untuk sekarang waktu kemarin memang nggak ya. Oke. Kalau kemarin sih ada rasa kangen pengen ketemu anak, tapi rasa kangennya saya tekankan lagi lebih kecil ya, nggak saya tinggikan karena saya tahu anak saya sudah aman di rumah, tidak kontak dengan saya, jadi dia lebih baik di rumah dan saya nggak perlu ketemu dulu dengan anak saya sampai saya benar-benar positif, itu pun negatif, itu pun nanti setelah negatif ini pun saya juga nggak mau dulu cium-cium anak saya dekat-dekat, terlalu dekat, karena ya memang ya kayak gitu, memang harus tetap jaga jarak kayak gitu dulu karena saya juga kan masih dalam pemulihan 14 hari ini. Oke, jadi betul-betul tetap dijaga ya, social distancing-nya juga ya. Iya. Lebih baik sabar dulu. Sabar dulu ya, kemudian kangennya itu ditahan dulu ya kan, supaya anak tetap sehat. Nurse Pungu Lestari, sarjana keperawatan, beliau sudah sembuh, mudah-mudahan sehat dan pada waktu yang melahirkan dengan selamat, dengan sehat sekalian.